Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mendengarkan taklim dari Bapak Ustaz Fahrul Razi yang bawakan tema kisah Nabi Sulaiman. Oke teman-teman, silakan disimak videonya, silakan di share dan di like bila suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas izin Allah, Bapak sekalian, kita bisa majelis ilmu kembali, dan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang manusia yang Allah angkat menjadi nabi, Allah angkat menjadi rasul di zaman dia. Walaupun sebahagian di antara para ulama mengatakan dia hanya nabi, sebagian yang lain mengatakan dia bagian daripada rasul. Tetapi yang paling rajih, yang paling benar menurut pendapat para ulama yang mu'tabar, yang diakui bahwa Sulaiman hanya nabi. Yang rasul itu bapaknya, Daud. Makanya dalam An-Naml dan dalam surah Shad, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang itu. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Daud dan Sulaiman ilmu. Kemudian dalam surah Shad di ayat ke-30, وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ. Kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dan semua sepakat, perhatikan. Ayo, jadi kita main gas-gas saja. Semua sepakat bahwa Sulaiman adalah satu-satunya orang yang paling kaya dan tidak pernah lagi ada orang yang lebih kaya dari dia. Baik dari segi harta, dari segi jabatan, dari segi pasukan, dia yang terkaya. Dalam An-Naml, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fa hum yuzarun. Pasukannya dulu diberikan kepada Sulaiman, pasukan yang terdiri dari jin, manusia dan burung-burung. Jadi dia punya tentara jin, manusia dan burung. Burung ini mewakili hewan yang lain. Jadi jangan dikira hanya burung saja, tidak. Tetapi kata para ulama disebutkan dia nama burung mewakili sejenisnya. Sejenisnya artinya sesama hewan. Semua hewan diperintah oleh Sulaiman. Semua jin diperintah oleh Sulaiman. Semua manusia diperintah oleh Sulaiman. Zaman itu tidak ada yang kalah dia. Dan ini ada salah satu doa yang kemudian diabadikan. Di An-Naml ada, di Shad ada. Di dalam surah Shad dikatakan, ya sekalian, ini boleh dibuka nanti ayat ke-35-nya. Dia memang berdoa, qala rabbi ighfirli, ya Allah ampuni dosa. Ini Sulaiman berdoa, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Shad ayat 35. Nanti aja ya, ngeceknya gampang. Ini kalau mau ngeliat live-nya juga banyak yang live-nya. Di 4 channel aja live-nya, nanti boleh di murojaah. Kalau mau catat-catat ayat, kalau kita buka satu persatu dan kita terjemahkan lama, saya langsung ke ayatnya. Coba lihat Nabi Sulaiman. Doanya teman-teman. Qala rabbi ighfirli, ya Allah ampuni dosa. Wa habli mulka. Dia memang minta karena dia merasa sanggup, dan karuniakan kepadaku kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang kau tidak akan pernah berikan ya Allah kerajaan sebesar itu pada siapapun setelah saya. Maka dari sini para ulama
menspesifikkannya Ustaz. Takutnya kita dikatakan kufur nikmat. Salah. Teman-teman, minta sama Allah. Bahkan para salaf mengatakan, walau sendal jepit yang kau minta-minta, bahkan kau dengan merek-merek sendalnya kau minta sama Allah. Jam tangan minta sama Allah, handphone minta sama Allah, motor minta sama Allah. Lihat Sulaiman, wahabni mulka, dia minta ya Allah berikan aku kerajaan. Didetailkan, la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan apa? Kerajaan apa yang diminta Sulaiman? Kerajaan yang tidak akan ada lagi yang lebih besar, tidak akan ada lagi yang lebih hebat, tidak akan ada lagi yang lebih kuat, dan kerajaan dia. Shaf ayat 35. Coba. Kemudian dia mengatakan di ujung ayatnya, innaka antal wahhab, engkaulah yang maha mengaruniakan segala sesuatu. Mau minta jodoh, antum sudah tahu namanya, antum suka sama dia, sebut namanya. Kalau ketemu, jadi di pelaminan terbaik untukku. Allah kabulkan doa. Kalau nggak ketemu di pelaminan, nggak jodoh, yang nikahi sahabatmu bukan jodoh. Karena diminta sesuatu. Saya qadarullah haji, saya minta ya Allah, bantu saya buat travel umroh ya Allah. Haji kemarin 2023. Saya pulang Juni, 11 Agustus launching travel saya. Uangnya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada investor ketemu, tiba-tiba jamaah yang haji sama saya, Ustaz saya juga ikut. Tiba-tiba aja teman-teman, jadi satu travel umroh haji. Bayangkan. Padahal miliaran untuk bikin travel itu miliaran dananya. Tapi minta sama dikasih. Walau saya minta sesuatu, ada juga yang tidak dikasih. Berarti belum waktunya. Yang jelas saya yakin adalah berdoa itu tidak akan pernah tertolak oleh Allah. Teman-teman catat sekarang, catat. Cara Allah mengabulkan doa 3. Catat. Ini yang bagian suka berdoa ini. Atau video. Cara Allah mengabulkan doa yang disepakati oleh para ulama dan ada dalam Al-Quran. Para nabi berdoa, Rasulullah berdoa, Rabbi zidni ilma. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana al-a'raf. Kemudian Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati. Allah jadikan aku orang mendirikan salat wa min dzurriyyati. Ibadur Rahman berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Semua berdoa. Maryam berdoa. Nabi Zakaria, fahabli min ladunka waliya. Dalam ayat yang lain, Rabbi la tamarni farda wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria minta anak. Semua berdoa. Dan cara Allah mengabulkannya beda-beda. Zakaria nunggu ratusan tahun baru dikasih anak. Nunggu ratusan tahun, tapi dia terus berdoa. Buka surah Maryam halaman pertama. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah bosan berdoa pada Allah. Maka cara berdoa dari Sulaiman yang cara berdoanya langsung cash. Perhatikan, langsung sesuai yang dia mau. Cash dan tepat waktu. Sulaiman. Ada yang cara berdoanya ditunggu oleh Allah bertahun-tahun. Ada Rabbana zalamna anfusana. Dia baca ketika dia diturunkan ke bumi, istrinya Hawa di satu tempat, dia di satu tempat yang lain. Maka ketika dia mengatakan Rabbana habla, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, saya menzalimi diriku, ya Allah saya. Ini kata para ulama sebagian mengatakan ini puluhan tahun. Ada yang menspesifikkannya 40 tahun berdoa dengan doa ini baru dipertemukan kembali. Sebagian mengatakan Jabal Rahmah. Makanya kalau ada orang ke Arafah, dekat-dekat Jabal Rahmah, kadang-kadang ada takhayulan, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Dia naik ke atas Jabal Rahmah, dia tulis namanya dengan jodohnya, dia tulis namanya dengan calonnya. Itu kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa di sini Allah mempertemukan Adam dan Hawa. Memang ada Israiliyat tentang itu. Tetapi kepastian hadisnya, ada pun hadis sahih tidak. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, cara Nabi Sulaiman berdoa detail. Cara Nabi Zakaria berdoa, cara Nabi Zakaria detail. Tetapi cara Allah menjawab Sulaiman langsung, cash sesuai yang dia mau. Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah karuniakan kepadamu kerajaan yang kamu tidak berikan kepada siapapun. Dikasih. Zakaria minta anak. Anaknya laki-laki, dia minta laki-laki supaya ada yang lanjut
Tapi setelah ratusan tahun, nanti sudah berubah, lututnya sudah lemah, baru dikasih. Cara Allah menjawab doa yang kedua adalah membuatmu sabar, menanti doa, menanti jawaban dari doa itu. Membuat sang pendoa bersabar, menanti jawaban doanya, dan setiap dia berdoa dihapuskan dosa-dosa. Makanya gimana teman-teman? Untuk nomor 2 ini biar cepat. Makanya biar cepat. Untuk nomor 2, berhenti bikin dosa. Karena berperang itu antara doamu ke langit dengan dosamu yang tekan dia dan di langit ke bawah. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Ketika ada seorang yang kemudian mengangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia bilang, ya Allah, ya Allah, dengan nada yang sangat membutuhkan, ya Allah, ya Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, beritahu dia, masyarabuhu haram, makanuhu haram, masyarabuhu haram, gudiya bil haram. Dia katakan, bagaimana mungkin dikasih tahu? Kasih tahu dia, bagaimana mungkin Allah jawab doanya? Makanannya haram, minumannya haram, lu bisa bil haram, ul bisa bil haram, pakaiannya haram, kemudian ujian bil haram, sumber pekerjaannya haram, sumber uangnya haram. Anda yustajabu dari kata Rasulullah, gimana Allah mau mengabulkan doanya? Makanya nomor 2, menghapus dosa-dosa. Makanya segera berhenti bikin dosa, supaya semua doa-doa tiap hari yang belum dikabulkan menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Nomor 3, teman sekalian, ketika Allah belum jawab doa, Allah jadikan itu tabungan pahala dan ada kejutan bagimu. Cara Allah melakukan doa 3. Yang pertama, diberi ontan sesuai permintaanmu, sesuai persis. Ya Allah, saya berikan dengan namanya Khadijah. Khadijah betul kamu dapat. Tapi Khadijah yang tinggal di Baruga, ya Allah, bukan di mana. Pada karena begitu. Allah tahu sesuai persis dengan apa yang kamu minta. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya diberikan sesuai kemauan dan sesuai dengan isi. Yang kedua, Allah jadikan itu penghapus dosa-dosa. Dan yang ketiga, Allah jadikan itu tabungan pahala dan ada kejutan bagimu. Kejutannya Allah pada Ibrahim dan Ismail, kejutannya Allah pada Zakaria, ya, dapat Yahya. Padahal kalau Ibrahim Zakaria dapat misalkan anak perempuan, tidak bisa jadi nabi. Makanya Allah kasihkan Yahya, dan kejutannya lagi bonusnya, ismuhu Yahya, langsung yang kasih nama Allah. Dia nggak pernah nyangka, padahal dia cipta anak, tetapi Allah berikan dia anak plus dengan namanya. Jadi siapa yang kasih nama? Yahya. Siapa manusia yang kasih nama Allah di muka bumi ini? Hanya Yahya. Semua nama yang kasih nama ibunya atau bapaknya, termasuk Rasulullah, nama Muhammad itu dari orang tuanya, yang kemudian dititipkan oleh Allah. Tetapi yang langsung turun dari langit, Allah yang berikan nama Yahya. Ya Zakaria, inna basyirka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami kabarkan pada seorang anak namanya Yahya. Itu bonusnya, ceritanya. Oke, baik. Itu yang pertama. Jadi pelajaran pertama dari Nabi Sulaiman adalah Sulaiman mengajarkan kita cara berdoa minta pada Allah. Jadi jangan ada yang begini, Ustaz, Sulaiman jadi raja karena bapaknya raja. Oh, salah. Sulaiman jadi raja karena memang dia melihat potensinya, dia merasa dia mampu, maka kemudian dia minta, ya Allah, berikan aku kerajaan. Memang betul, Bapak Ibu sekalian, Daud ayahnya Sulaiman juga raja. Jadi ini ayah dan anak raja. Tetapi ada hikmah kedua dari Sulaiman. Perhatikan. Tidak semua nabi ayahnya raja muslim, anaknya raja muslim, tidak semua. Zakaria itu bukan raja, anaknya juga Yahya bukan raja. Ibrahim apalagi, ayahnya pembuat patung, Azar namanya. Anaknya Ishak juga bukan raja, manusia biasa. Ismail anaknya dari raja juga bukan raja, manusia biasa. Tidak semua nabi raja. Nanti kemudian Yakub punya anak Yusuf, barulah Yusuf setelah perjalanan panjang dalam kisahnya, nanti aku baca sendiri kisah Yusuf, barulah kemudian dia jadi raja di Mesir. Perjalanan panjang. Ikhwan, Allah, tapi Daud dan Sulaiman sama-sama raja.
Cuma ada hikmah besar dari dititipinya Sulaiman kerajaan yang sesuai dengan harapan. Ayahnya Daud adalah raja yang soleh. Maka Allah jadikan anaknya raja yang soleh dan lebih banyak mukjizatnya. Daud tidak bisa bahasa jin, Daud tidak bisa memerintahkan jin, Daud tidak bisa bahasa semut. Tapi ayahnya Daud hari ini teman-teman, hingga Rasulullah wafat, hingga hari ini Rasulullah menggaransi tidak ada puasa lebih baik dari puasanya Nabi Daud. Anda nggak pernah dengarkan puasa Nabi Sulaiman? Ada kan puasa Sulaiman? Ya. Tapi Anda pernah dengar puasa Daud? Siapa yang puasa? Nabi Daud, teman-teman. Dia raja, masih puasa hari ini, besok tidak. Puasa lagi, besok tidak. Rasulullah saja tidak mampu mengerjakan puasanya Daud. Kata para ulama, bukan tidak mampu karena dirinya, bukan. Tetapi karena Allah takdirkan lewat kasih sayangnya Rasulullah, beliau tidak kerjakan puasa Daud rahmatan li ummati, kata para ulama, sebagai bentuk kasih sayang untuk umatnya. Maka Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah hari Senin, kata Rasulullah, hada yaumun wulidtu, hari ini saya dilahirkan, hari Senin. Kemudian kata kenapa hari Kamis ya Rasulullah, hari Kamis kenapa puasa ya Rasulullah, hada yaumun turfa'u fihi al-amal, karena pada hari Kamis semua amalan diangkat. Dan saya senang, saya bahagia kalau malaikat yang mengangkat amalan dalam seminggu sekali ini mengangkat amalan wa ana shaim, sedangkan saya dalam keadaan puasa. Paham ya, Pak? Jadi, apa yang kita bilang? Mau anaknya sukses, mau anaknya kaya raya, mau anak lebih hebat dari bapaknya, bapaknya banyak beramal saleh. Yang puasa Daud bapaknya, yang bisa perintahkan angin anaknya. Allah katakan dalam Al-Quran, dan kami berikan kepada Sulaiman kemampuan untuk memerintahkan angin. Apakah Nabi Daud bisa memerintahkan angin? Tidak. Apa Nabi Daud yang dia lakukan? Dia puasa. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa. Itulah yang kita kenal sampai hari ini, kata Rasulullah, afdhalus siyam Daud, sebaik-baik puasa-puasanya Nabi Daud. Dan sebaik-baik sholatnya Nabi Daud. Bagaimana cara sholatnya Nabi Daud, Pak? Kalau malam dia bangun, dia sholat, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun, dia wudu, dia sholat. Dia bersihkan diri, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara wudunya dan bagaimana cara sholatnya. Tetapi yang kita tahu bahwa setiap Nabi ada cara mereka untuk sholat kepada Allah, termasuk dengan rukuknya dan sujudnya. Wallahu a'lam jumlah rakaatnya dan seterusnya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas dalam Quran Allah menjadikan kita mengetahui bahwa setiap Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, itu ada cara-cara sholatnya tersendiri. Bapak Ibu sekalian, dia bangun dia sholat, dia bangun dia sholat. Jadi bayangkan, kira-kira kalau kita seperti itu, mampu atau tidak? Tidur jam 8, bangun jam 9, tidur lagi jam 9, bangun lagi jam 10, tidur jam 10, bangun lagi jam 11. Kira-kira ada yang mampu? Ada yang mau coba malam ini? Subhanallah. Berat, Pak. Makanya Rasulullah kasih kita yang mudah. Bagaimana caranya Rasulullah, Pak? Sholat malamnya, dia tidur di awal waktu, dia bangun sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Kira-kira jam 2 dia bangun. Itu jauh lebih mudah, betul atau tidak? Padahal durasinya sama. Tapi yang berat adalah yang dikerjakan Daud. Dan Rasulullah tidak segan-segan mengatakan, kalau ada yang bisa melakukan tahajud dengan model Nabi Daud, maka itulah sebaik-baik sholat. Gimana caranya? Dia wudu. Kalau kita sekarang mau mengamalkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi katakan oleh Rasulullah SAW, afdhalus siyam Daud, wa afdhalul qiyam Daud. Sebaik-baik puasa Nabi Daud, sebaik-baik sholat Nabi Daud. Maka kalau ada orang mau kerjakan coba-coba puasa Daud, hari ini puasa, Pak, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak lagi, begitu seterusnya. Gampang. Coba. Oke Ustaz, sekarang puasanya saya bisa. Gimana sholatnya Ustaz? Oke, sholatnya saya kasih tahu. Daud itu bangun, tidur, bangun lagi sholat, bangun, tidur, bangun lagi sholat, seterusnya. Maka kalau kira-kira kita amalkan, sudah sholat isya, tidur. Sudah pasang alarm jam 10, bangun, 2 rakaat. Dalam keadaan wudu tidur lagi.
Bangun lagi kira-kira jam 12 Pak. 2 rakaat lagi sudah 4. Bangun lagi kira-kira mohon maaf jam 2 sudah 6. Bangun lagi kira-kira jam 4 sudah 8. Untuk witir 3 sama jumlahnya 11. Dengan cara Rasulullah, kira-kira Rasulullah bangun sepertiga malam terakhir, mungkin kira-kira jam 2. La tas'al an tulihinna wa husnihin. Kata Rasul, kata sahabat radhiyallahu anhu, kata Aisyah istri Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud sudah merasakan bagaimana sholat bersama Rasulullah. Jangan pernah tanyakan lamanya dan khusyuknya. Pernah 1 rakaat Abdullah bin Mas'ud menjadi saksi. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat pertama. Mulai dari mungkin kira-kira jam 1 atau jam 2 sholat seperti yang malam terakhir. Ketika ditanya tentang bagaimana rukunya, kalau begitu panjangnya, kira-kira 5 juz 1 rakaat. Bagaimana rukunya? Kata Abdullah bin Mas'ud mirip. Abdullah bin Mas'ud bilang mirip seperti berdirinya. Ditanya tentang sujudnya, bagaimana sujudnya Rasulullah? Mirip seperti berdirinya. Tidak ada bisa bayangkan panjangnya. Tapi dengan semua itu Pak, sampai merasakan mengangkat kaki Rasulullah dengan tetap menyatakan kebenaran sebaik-baik sholat bukan sholat Rasulullah. Sholatnya Nabi siapa? Jauh. Belajar dari sini apa? Berat Pak. Yang ada Bapak kalau bangun jam 10, alhamdulillah berhasil. Tidur lagi. Bangun jam 12 sudah berhasil. Khawatir jam 7 bila kita bangun. Makanya Rasulullah kasih contoh yang mudah untuk umat karena Rasulullah diutus untuk rahmatan lil. Maka apa pesan kedua dari kisah Nabi Sulaiman? Pertama karena dia doanya, kedua karena kesolehan bapaknya. Maka yang mau anaknya sukses, yang mau anaknya bahagia, berbuat amal soleh. Pak, percaya, Anda mengaji, anak Anda yang sudah diatur rezekinya oleh Allah gara-gara mengajinya Bapak, lalu kemudian Bapak yang akan jadi sumber kesuksesan anak. Anda yang puasa Senin Kamis, anak yang dimudahkan rezekinya, pekerjaannya lebih dari Bapak. Saya tanya semua yang punya anak, coba angkat tangan yang punya anak, yang di belakang juga. Coba angkat tangan yang punya anak, yang sudah punya anak selain saya. Angkat tangan yang tinggi, Pak. Sekarang saya tanya, kalau Anda sudah sukses, apakah Anda ingin anak Anda seperti Anda saja atau lebih sukses? Lebih sukses. Semua orang tua seperti itu. Rumus dari Nabi Sulaiman, ayahnya beramal soleh. Anda tidak perlu mengajari anak Anda, karena rezekinya sudah diatur Allah. Yang Anda perlu adalah jangan bikin dosa, supaya anak Anda tidak, mohon maaf, tidak tertutup kunci kesuksesannya, tidak tertutup pintu kebahagiaan. Jangan bikin dosa wahai para ayah, karena itu akan berpengaruh pada anak. Sebaliknya, beramal solehlah wahai para ibu, beramal solehlah Bu, supaya itu akan menjadi pintu kesuksesan untuk anak. Ibu yang mengaji di rumah, anak yang lancar rezekinya di luar rumah. Ibu yang mengaji di rumah, ibu yang sholat di rumah, anak yang dijaga dari mara bahaya di luar rumah. Itu rumus. Belajarlah dari Nabi Daud yang menjadi sebab kesuksesan Sulaiman. Sudah berapa? 2. Umi Isya. Ada 10 ini, ya, kita gas saja. Ya. Nomor 3. Apalagi yang menjadikan hikmah terbesar dari Nabi Sulaiman? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Hikmah terbesar dari Nabi Sulaiman yang dia amalkan adalah bagaimana ketika kemudian dia beramal, dia selalu kaitkan ayahnya. Terbukti dalam surah An-Naml ayat ke-19. Di situ ada doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan ini, Bapak Ibu sekalian. Mari belajar dari kesuksesan Nabi Sulaiman. Dan anak muda dengarkan baik-baik. Kalau Anda mau sukses, selalu libatkan orang tuamu dalam nasihatnya, dalam doanya, dalam perhatian kepadanya. Saya ulangi, kalau mau sukses, perhatikan ibumu, perhatikan ayahmu, perhatikan semua kebutuhan orang tuamu, maka Allah akan mudahkan dirimu. Lihat doa Nabi Sulaiman, auzi'ni rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dari doa kita belajar hikmah ketiga dari Nabi Sulaiman. Selain dia berdoa minta jadi raja, ayahnya beramal saleh. Hikmah ketiga kenapa Allah berikan pintu-pintu rezeki. Dia berikan kerajaan yang tidak ada yang diberikan sebelumnya. Karena Nabi Sulaiman setiap kali bertindak, setiap kali berbuat, setiap kali beramal saleh, selalu dia libatkan ayahnya. Yang keempat, sudah berapa? 3. Sekarang yang keempat. Lihat,
Ada amalan Nabi Sulaiman yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Kita belajar dari Nabi Sulaiman. Apa amalannya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman diceritakan di dalam kisah An-Naml adalah raja yang memiliki kelebihan yang luar biasa, dan di antara kelebihannya yang Allah berikan kepada Sulaiman dan tidak diberikan kepada Nabi manapun adalah Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin. Bisa memerintahkan jin. Ada amalan yang keempat. Apa itu Ustaz? Nabi Sulaiman menjadi orang yang tidak kufur nikmat. Yang membuat Sulaiman sukses Bapak Ibu sekalian, karena setiap nikmat yang diberikan itu dia syukuri. Makanya doa pertama dari Rabbi auzi'ni an ashkura. Bahasa sederhananya, kalau kita buka dalam Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah mengulang ayat lebih dari 10 kali, kecuali ayat dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Allah ulang sampai 31 kali. Saya ulangi, dalam Al-Quran mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, tidak ada ayat yang diulang lebih banyak daripada ayat ini. Ayat ini diulang sampai 31 kali. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan. Catat baik-baik. Yang mau sukses, yang mau mengikuti jejak Sulaiman, caranya sekarang syukuri semua yang kau punya. Jangan mengeluh tentang apa yang kau belum punya. Kamu boleh berdoa tentang apa yang kau tidak punya, tentang apa yang kau belum punya, tapi jangan satu kali pun ada kalimat keluhan, ada kalimat iri, ada kalimat dendam, ada kalimat kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Gak usah diomongkan Bapak Ibu sekalian. Cara Sulaiman sukses mensyukuri setiap nikmat. Setiap nikmat yang disyukuri ditambah, setiap nikmat yang disyukuri ditambah, tanpa perlu mengira, tanpa perlu menyebut, tanpa perlu berprasangka, tanpa perlu merasa apa yang dia tidak punya. Dia tidak pernah kepo dengan apa yang dimiliki orang. Yang dia pikirkan, yang dia selalu kerjakan untuk sukses Nabi Sulaiman adalah apa yang dia punya, sudahkah saya syukuri atau belum? Antum belum punya istri, gak usah lihat orang lain sudah punya istri. Yang sekarang antum doakan agar antum punya istri. Begitu juga yang belum punya suami, doakan agar antum belum punya mobil. Gak usah iri ketika melihat orang yang punya mobil. Minta agar Allah berikan mobil. Tetapi tidak perlu melihat dengan mata ain, dengan mata hasad kepada orang-orang yang punya. Tidak perlu. Itu hanya akan membuat hati kita sempit dan membuat rezeki kita juga sempit. Kunci Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkur. Dia syukuri, dia bisa berbahasa dengan manusia, dia syukuri dikasih kemudian dia bisa bahasa dengan hewan. Dia syukuri dengan hewan, dikasih dia bisa bahasa dengan jin. Dia syukuri tentara manusia, dikasih tentara jin. Dia syukur. Karena dia banyak bersyukur, maka Allah terus tambah nikmatnya. Sebagaimana janji Allah. Kalau ada banyak ayat di mana? Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti tambah nikmatmu. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Sifat keempat dari Nabi Sulaiman. Saya tidak usah ulang ya dari awal. Nanti kalian lihat jumlahnya. Sifat kelima dari Nabi Sulaiman. Ini yang dahsyat. Menurut saya, ini kekhususan Sulaiman. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat tegas kepada yang hak dan yang batil. Kalau kalian tidak bisa tegas menyatakan kebenaran, memilih pemimpin yang benar, nanti mungkin pemilih jangan dikasih uang 300.000 lalu anda memilih ya, terkena dengan money politik, menyatakan kebenaran, memilih pemimpin yang benar sesuai dengan apa yang anda tahu dari koridor agama. Nabi Sulaiman alaihissalam saking tegasnya Bapak Ibu sekalian, ketika burung hudhud hilang dalam perkumpulan para pasukan, dia bilang begitu. Watafaqadat tayr, ini al-amal. Hilang satu burung dalam satu perkumpulan. Faqala ma li la aral hudhud am kana min al-ghaibin. Kata Nabi Sulaiman, kenapa saya tidak lihat burung hudhud? Bayangkan,
Hebatnya Nabi Sulaiman, Masya Allah, dia punya banyak tentara, satu ekor burung, dan ada burung hudhud itu sekecil ini, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan burung elang. Hudhud itu jarang ada di sini, tapi di Arab banyak. Saya pernah lihat ini di Palestina, hudhud. Anda tahu burung hudhud itu kecilnya seperti ini. Anda bisa googling nanti burung hudhud. Anda tahu perantara burung hudhud lah Islam satu negeri, namanya negeri Sabah. Makanya kalau Anda buka Quran, ada satu surah namanya surah Sabah. Itu gara-gara yang paling pertama tahu itu tentang kisah negeri itu burung hudhud. Dia tahu, kata dia, ini ra'aitu imra'atan tamliku. Saya lihat ada seorang wanita yang menguasai satu negeri. Wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Dia punya semua tentara, dia punya kerajaan. Sulaiman aja tidak tahu. Kenapa? Karena Sulaiman memimpin di Palestina, Bilqis ratu ini memimpin di Sabah. Sabah itu di Yaman. Teman-teman, perhatikan. Dari mana kehebatan Sulaiman yang saya katakan? Tegas dalam hak dan batil. Antum tahu riba haram, tapi antum masih pakai. Berhenti. Antum tahu pacaran haram, tapi antum masih pacaran. Berhenti. Berkedok kajian, mengajak kajian tapi pacaran. Pergi bareng-bareng, naik motor sama-sama. Berhenti. Berarti Anda belum bisa menegaskan bagaimana Anda mau menikah dengan sesuatu yang halal, sedangkan prosesnya Anda pakai dengan cara yang haram. Anda berarti belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ingat, kata Allah, qulil haq wa zahaqal batil. Kalau sudah berada pada yang hak, berada pada yang hak, telusuri jalan yang hak, pasti Allah hindarkan kamu dari yang batil. Tidak akan pernah didapatkan cara-cara yang hak dengan menggunakan cara yang batil. Itu kisah Sulaiman. Makanya dia katakan pada Hudhud, kalau kamu bohong, la u'adzibannahum 'adzaban syadidan, aw la'atuhan, aw la'adbahanna, aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Hudhud ini pasukan dia, tapi dia tegas karena dia tidak ikut kumpul upacara. Langsung to the point Sulaiman. Cari Hudhud. Pertama, la u'adzibannahum 'adzaban syadidan. Kalau dia kata saya akan azab dengan azab yang pedih, aw la'adbahanna, atau saya sembelih sekalian, Allah ya'tiyani bisultanin mubin, atau dia datang kepada saya dengan alasan yang benar. Famakatha ghayra ba'id. Nanti buka surah An-Naml, mulai dari halaman kedua, ketiga, keempat, kelima. Buka sendiri An-Naml. Datang dari jauh. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Kata Hudhud, wahai raja, takut mau diazab atau dibunuh atau disembelih, atau dia datang dengan berita yang nyata. Jadi bayangkan Bapak Ibu, tadi kumpul seperti ini, magaza ghayra ba'id, dia datang terbang, membutuhkan lambat terbangnya. Bayangkan itu, jengkelnya itu jin-jin semua dia ini bikin marah-marah. Sampainya dia terbang. Coba Anda bisa bayangkan ini kisah ya, ini pun ada yang cerita. Tapi kalau kita memposisikan diri kita di situ, sudahlah dia kecil, sudahlah dia terlambat, sudahlah dia bikin marah raja. Inilah bukti ketegasan Sulaiman membedakan hak, tidak ada pilih-pilih. Kau mau apapun, siapapun dirimu, kalau kamu salah, kamu salah. Bedakan hak dan batil. Karena ketegasannya Allah memberikan karunia lewat Nabi Sulaiman, bisa mengislamkan Ratu Bilqis dan seluruh negeri Sabah. Hanya dengan mengundang Bilqis datang ke Palestina. Lalu Bilqis lewat suatu lantai yang dia kira ada airnya, dia angkat rohnya. Lalu kemudian Sulaiman mengatakan, ini semua ada dalam Al-Quran, bukan surah An-Naml. Nanti baca tadi ayat halaman 2, 3, 4, 5. Ini kita agak percepat kalau mau singkat. Bukan surah An-Naml. Dia angkat rohnya. Lalu kemudian Sulaiman bilang, turunkan rohmu. Innaha, ya sesungguhnya yang melewati terbuat dari kaca, sehingga kamu mengira dari air. Jadi dia kaca. Makanya kalau ada orang kaya, Anda lihat ada kacanya, terus ada kayak air di bawahnya. Itu sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Ada beberapa masjid yang sudah saja begitu. Jembatannya di bawahnya ada ikan koi. Di Bibas, Bukit Baruga, seperti itu. Jembatannya di bawahnya ikan kolam. Memang terlihat indah sekali, teman-teman. Saking indahnya, Bilqis mengira yang dia lewati itu air. Dia angkat rohnya, disuruh turunkan. Sudah malu pertama Bilqis. Yang kedua yang membuat dia Islam, tanpa perlu Sulaiman menunjukkan kekayaannya, tanpa menunjukkan kemampuannya. Dia tidak perlu pamer bahwa saya tentara, saya jin, tentara saya hewan-hewan, saya bisa merintah angin. Tidak perlu. Apa yang dia lakukan? Dia cuma mengatakan pada semua prajuritnya, siapa yang bisa pindahkan sehingga sananya. Berkata salah satu jin, dia katakan, qabla an taquma min maqamik,
Dia katakan sebelum kau berdiri, dia berdiri cepat sekali. Ini Quran semua pandangan. Dia katakan qabla an taquma min maqamik. Ada yang mengatakan, lalu ada yang mengatakan qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dan yang satu mengatakan, wahai raja, sebelum selesai matamu berdiri. Dan betul, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, ayat dalam Al-Quran. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, ketika dia lihat itu sudah ada, baru selesai berdiri, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini bagus sekali. Ada dulu jamaah saya orang kaya raya, pengusaha kaya raya, saya suruh. Dia tanya, Ustaz, apa yang harus saya baca Ustaz? Kalau banyak sekali orang puji kekayaan itu, saya bilang baca apa yang dibaca Sulaiman. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Apa artinya Ustaz? Hada min fadli rabbi, itu maksudnya Pak. Apa itu saudara? Ini semua karunia dari Allah Tuhan. Dia berdoa untuk memujiku. Ashkuru am akfur, apa aku syukur atau aku kufur? Makanya Bilqis ketika masuk sudah diangkat rohnya, ditegur, disuruh turunkan. Lalu ketika dia sampai depan Sulaiman, belum bicara Sulaiman, dia sudah lihat di belakang Sulaiman ada singgasananya. Dia katakan, itu singgasana kita. Lalu kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersyahadat bertauhid ketika itu di depan Sulaiman, belum diajak berantem, belum diajak apa-apa, baru dikasih lihat singgasananya, dia sudah kaget. Ini bukan sembarang orang, ini pasti manusia pilihan. Maka masuk Islam Nabi Bilqis, dan ketika dia pulang ke kaumnya, Islamlah satu negeri Saba dengan cerita dari ratu yang memimpin waktu itu di Saba. Makanya dalam Quran ada surah Saba. Sudah berapa? 2 menit lagi. Lanjut. 50 dulu. Nanti lagi. Teman-teman, ini kisah nyata yang saya cerita. Kalian buka An-Naml atau buka Shad, buka surah Saba, kan? Coba praktekkan 5 saja dulu tadi. Dari banyak kisah yang Sulaiman terjadi pada. Tapi izinkan saya tutup dalam 2 menit 3 menit ke depan. Perhatikan. Yang menarik adalah apa ujiannya Ustaz Nabi Sulaiman? Kan tadi nikmat semua nak terima Ustaz. Bapaknya sudah raja, dia sudah hebat. Sekarang ada yang bertanya, adakah ujiannya Nabi Sulaiman? 3 ujian terbesar Nabi Sulaiman. Perhatikan. 3 ujian terbesar Nabi Sulaiman. 1 dirinya dan perasaannya. Makanya selalu sekali doanya tentang syukur. Ya Allah, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia darimu ya Allah untuk menguji saya. Maka ujian pertamanya yang dia sampaikan sendiri dalam dirinya dan kepada semua orang yang ada di hadapannya, semua makhluk yang ada di kekuasaannya, dia katakan untuk menguji saya apa aku bersyukur atau aku kufur. Maka jangan dikira teman-teman, orang kaya, orang pintar, orang alim, ujian terbesarnya siapapun yang punya nikmat, ujian terbesarnya dia dengan hatinya, dia dengan dirinya. Kapan dirinya ria, kapan dirinya sombong, kan dia gagal. Karena Allah tidak mungkin memberi satu nikmat kecuali bersamaan dengan nikmat itu ujian. Dan sebaliknya, Allah tidak memberi satu ujian kecuali bersama dengan ujian itu banyak nikmat. Catat, Allah tidak memberi. Video. Cepat. Allah, lihat, sudah? Perhatikan dulu. Dari kisah Sulaiman kita belajar. Allah tidak memberi kepada siapapun suatu nikmat kecuali bersamaan dengan nikmat itu ada ujian yang berat. Dan Allah tidak memberi satu ujian kecuali bersamaan dengan ujian itu nikmat yang banyak. Saya ulang. Kalau ujian yang dikasih, setelah itu pasti nikmat yang banyak. Tapi kalau Allah berikan ujian, kalau Allah berikan nikmat, pasti ujian yang berat. Makanya Sulaiman selalu mengatakan, hada min fadli rabbi, ini ujian, ini karunia dari Allah Tuhanku untuk mengujiku, aashkuru am akfur. Sudah? Jadi berdiam takdir.
Sudah? Jadi sudah. Kalau ada nikmat pasti ada apa? Ujian. Tapi ujiannya berat.